atau mungkin Jawabannya, mungkin pemahaman saya juga Bu, begini. bertanya aja Bu, kok jadi panjang banget. Itu pertanyaan saya. Ya udah Pertanyaan dijawab pertama ya. gitu. Jadi melingkupi jadi misalnya contoh Nabi Muhammad, Nabi Musa itu misalnya contoh ya, contoh. Saya tidak kurang paham, tapi di dalam ajaran kami Nabi Musa itu pertama adalah nabi yang dipakai Allah, dia juga sebagai nabi, sebagai pemimpin, kemudian Daud sebagai raja, kemudian Bu, bertanya aja Bu, jangan nerangin. Gimana ngejawabnya kita? itu pertanyaannya, Pak. Ya udah dijawab sekarang ya, udah paham kita. Enggak, maksudnya apakah bisa disebutkan ciri-ciri kehidupan Nabi Rasul-Rasul itu tertera dalam kehidupan Nabi Muhammad? Itu saja, Pak. Tadi Anda bertanya mengenai rukun iman. Ada 6 itu, Anda nggak di Al-Quran? Ada. Di surah An-Nisa ayat 136. Jadi rukun iman itu ada. Pertanyaannya bukan seputar rukun iman tadi. Ada di surah An-Nisa ayat 136. Poinnya Iya, kan itu Ibu tanya. Iya. Tapi maksud saya begini, karena kan pengikut Muslim ini kan pastinya teladannya ya Muhammad ini, ya Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana dia berdoa, bagaimana dia cara hidupnya. Maka saya lihat juga bahwa pengikut Muslim ini sangat taat dan tunduk seperti mengikuti semua cara-cara hidupnya Nabi Muhammad begitu. Nah, tapi kan ada di dalam surat Al-Quran yang tadi Al-Ahzab atau apa tadi mengatakan bahwa seluruh iman para rasul itu ada di dalam Nabi Muhammad begitu. Nah, maka saya bertanya, apakah seperti kehidupan Nabi Musa, kehidupan Nabi Daud, kehidupan nabi-nabi yang sebelumnya, itu memang sudah terlihat semua ada di dalam hidupnya Nabi Muhammad begitu. Ya, Ya itu udah. aja Pak pertanyaan saya. Dijawab pakai data lagi, An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasul, Nabi, dan ulil amri, dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, ya taat kita sebagai orang Muslim. Kalau mau taat kepada Nabi Musa, ya nggak bisa kita taat kepada Nabi Musa. Nabi Musa untuk Bani Israel, syariatnya berbeda di sana. Tapi intinya adalah dia adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Syariatnya berbeda. Jadi taat kepada Nabi Muhammad artinya taat seluruh pada Nabi. Dan ada 25 Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Gitu Mbak. Ya, maksudnya berarti artinya kan si Nabi Muhammad ini kesimpulannya lah ibaratnya dari peristiwa kehidupan para nabi-nabi. Maka kan saya tanyakan kalau memang ya kan Nabi Muhammad kan khatam Nabi, penutup Nabi. Silakan Ustaz. Iya. Penutup para nabi ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, itu maka kemudian muncul ayat Al-Quran ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kan seperti itu kan. Telah aku sempurnakan agamaku pada hari ini, kan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa agama yang sebelumnya nabi-nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah itu kemudian berakhir pada ditutupnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah berkata, seandainya Musa dan Isa itu hidup pada zamanku, maka dia akan mengikuti risalah-risalahku. Artinya mengikuti syariat-syariatku dan menyatakan bahwa aku adalah nabinya. Begitu Mbak. Oh gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya kalau disimpulkan bahwa nantinya Nabi Musa lah yang akan menjadi pengikut, yang akan mengikuti Nabi Muhammad, begitu ya? Iya, sesuai dengan apa yang di dalam hadis itu, bahwa kelak Nabi Isa ketika turun kedua kalinya itu bukan lagi sebagai seorang nabi, tetapi karena tidak membawa risalah ya kan, tidak membawa risalah lagi, karena risalahnya sudah cukup kepada Bani Israel. Ketika nanti turun kedua kalinya, Nabi Isa itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan menjadi makmum ketika bersolat jemaah di masjid gitu. Jadi sebenarnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ada sekitar 100 berapa ribu ya, 124 ribuan, tetapi yang wajib kita imani ada 25 nabi, termasuk salah satu beberapa nabi diantaranya adalah Nabi Ibrahim,
kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sesuai di dalam Al-Quran, di surah mana ya? Warusulan qad qasasnahum, ini Ustaz Tahta ini. Warusulan qad qasasnahum alaik min qablu warusulan lan naksushum alaik. Jadi ada beberapa rasul, Allah berfirman, ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan dan kami kisahkan tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan juga ada beberapa rasul yang lain yang tidak kami ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah tentang mereka kepadamu Muhammad gitu. Jadi ada banyak para nabi, tetapi yang nabi yang wajib diimani oleh umat Islam itu ada 25 nabi. Begitu, Mbak. Ya, dalam artian saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah yang sangat sempurna dari segalanya, dari segala para nabi, yang sangat sempurna dan tidak pernah bercacat celah. Bisa jadi karena kan Nabi Muhammad yang dulu-dulu, kalau saya katakan mereka juga tergolong nabi yang baik, yang sempurna istilahnya dalam sejarahnya begitu. Artinya sekarang semua nabi baik sempurna di zamannya, Bu. Gimana Pak? Semua nabi baik sempurna di zamannya. Nabi Muhammad lebih menyempurnakan lagi. Bahkan Nabi Muhammad diberi hak prerogatif, yaitu ada istilah syafaat. Beliau bisa memilih Apakah siapa tertulis yang... itu Pak di dalam Al-Quran Pak? Ya iyalah, adalah. Oh, ada tertulis Pak ya. Kita orang Muslim nggak bicara kalau nggak ada data, Mbak. Iya, berarti artinya bahwa memang tertulis jelas dan itu juga adalah perintah Tuhan begitu Pak ya. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang memang sangat sempurna, yang harus patut diukur. Bahkan kalau dibilang sampai Musa, Isa, Ibrahim dan segala macam itu akan tunduk kepada Muhammad sampai pada akhirnya. Artinya bahwa kesempurnaan itu hanya seolah-olah, kalau saya katakan dan saya simpulkan bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah yang paling sempurna, hampir mirip dengan datangnya di surah Al-An'am ayat 51. Benar nggak Bang Arif? Nabi Muhammad memberi syafaat pertolongan. Iya Bang Adi. Iya, benar ya. Gitu, Mbak. Oke, gitu aja Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Saya Intinya turun, Pak, intinya Mbak, kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan para nabi. Semua para nabi itu kami muliakan. Termasuk anaknya Maryam, kalau Anda katakan Bunda Maria atau Yesua Masih, kami muliakan semua para nabi. Kami tidak pernah ada ajaran dalam Islam itu mengutuk, apalagi menistakan para nabi. Iya Pak. Jadi memang sebenarnya sih saya hanya karena memang kan kita berhidup berdampingan Pak. Jadi saya tahu sekali bahwa umat Islam lah ya itu sangat patuh, sangat tunduk dengan cara Nabi Muhammad dalam cara beribadahnya, dalam bagaimana bersikapnya. Itu saya lihat memang sangat karena Nabi menekankan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, Mbak. Iya, Gitu, jadi maksudnya ibaratnya benar-benar apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu umat Islam harus ikuti caranya begitu loh. Caranya dia menyembah, caranya dia berdoa, caranya bagaimana ya pengajarannya Nabi Muhammad, dan memang saya perhatikan memang umat Islam sangat mengikuti caranya begitu untuk seperti Nabi Muhammad gitu. Ya memang harus begitu, Mbak. Umat Islam itu nggak boleh membuat dalil sendiri. Iya, harus betul. sebagaimana dalil yang dari Nabi Muhammad sampaikan. Iya, kalau dalam kekristenan kan memang pengajaran Yesus ya, karena yang dituntut dalam Kristen itu kan kalau hati Kristen yang beda, bersih. Mbak. Kalau Kristen beda itu Kristen mengaku pengikut Yesus, apa yang dilakukan Yesus tidak diikuti. Oh, enggak, Cuman Pak. slogan doang mengikuti tapi tidak diikuti gitu loh. Kami bukan mengikuti seperti dia datang, oh Tuhan Yesus, kami tidak, dalam pengajaran kami tidak diwajibkan seperti seolah-olah oh kamu harus ini ya, kamu harus ini ya, kamu harus. Yang Tuhan Yesus itu tuntut dalam hidup dari kami adalah bagaimana kami harus bersih. Nah, itu namanya membuat hukum sendiri, tidak sesuai dengan hukum yang pernah diajarkan Yesus. Lanjut Yesus untuk Mbak. Kan, Dengerin dulu, Mbak. maka begini Pak, saya sedikit jelaskan bahwa dalam penulisan Alkitab kami Mbak, ini kan memang Yesus itu kan, kalau anaknya Maria yang Anda maksud itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda juga begitu. Ya, tapi karena kalau Anda memang paksakan, tidak kami tidak paksakan. Matius sudah jelas
Matius 28 itu jelas untuk semua bangsa-bangsa, tidak hanya untuk yang ada di Yerusalem saja, Berarti- tetapi untuk semua berarti- bangsa-bangsa. Berarti menjadi salah dong pengikut. Yesus kalau dia mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus salah dong ngomong. Salah ngomong dong dia. Kita kan perlu menafsir segala kalimat, Pak. Oh, Karena itu itulah nggak nafsir, begini. Mbak, nambahin namanya. Enggak, begini, Pak. Karena memang kami punya Alkitab, tulisan Alkitab kami bukan berarti pasti orang banyak yang menghina karena banyak terjemahannya ini. Itulah bagaimana keistimewaan kita tuh tidak bisa langsung terpatok tidak hanya satu apa namanya ini? Kembali ke satu topik, kata, Mbak. satu Mbak, kalimat gitu. kembali ke topik tadi Mbak menjelaskan bahwa umat Islam itu apa yang dilakukan oleh Nabi termasuk apa yang dilakukan oleh umat Islam sama. Kalau Kristen itu Mbak, Di dalam Al-Quran. apakah cara ibadahnya Kristen sama dengan cara ibadahnya Yesus? Sama atau tidak, Mbak? Itu cara kan, saya bilang cara ini kan tidak harus dituntut, tetapi bagaimana kita memberikan Nggak, saya cuma nanya doang, yang nggak nuntut, dituntut Mbak. dalam kekristenan Mbak, itu adalah bagaimana Mbak, bukan kita itu bersih pertanyaannya, dalam Mbak. jiwa. Saya Maka pengen jiwa nanya- kita ini yang diangkat ke surga. Mbak, Maka jiwa pertanyaan kita ini saya harus sederhana. bersih. Mbak, sederhana, sama atau tidak itu doang? Itu yang saya jawab. Saya jawab adalah kalau di Muslim, makanya ini kalau Enggak, tanya jawab aja, balik, Mbak, kok lah saya kita balik, Muslim. Bapak tidak bisa Mbak, menuntut sederhana dengan pemahaman pertanyaan Bapak, saya. tidak bisa menuntut Mbak, kekristenan sederhana gitu. Pandangan pertanyaan Bapak tidak saya, bisa Mbak. Bapak Mbak, tunduk ke ini. Mbak dengerin nggak bahasa Indonesianya? Sederhana doang, saya konfirmasi balik. Apakah cara ibadah iya. Yesus? Ya, Cara nih, saya tanya cara. Ya, Apakah cara, cara ya. ibadah Yesus sama dengan cara ibadah Kristen? A sama B beda? Kalau mau langsung dijawab langsung ya dan tidak, itu saya tidak bisa menjawab. Saya harus perlu menjawab. Coba Mbak tanya balik kepada saya. Cara ibadah Nabi Ya, Muhammad dengan Bapak Muslim. pasti menjawabnya sama. Iya ya sama, kan? makanya Mbak beda sama apa beda? Kalau Silakan. kami kan itu yang bilang kami tidak wajib, Pak. Makanya Ya, pengajaran berarti kami tidak sama, saklek. bilang aja beda. Pengajaran Udah kami cukup. tidak harus patuh. Kan Tuhan itu tidak menuntut itu cara, tetapi Tuhan Iya, saya menuntut bilang hati. Kristen kalau ditanya bulat kemana-mana nggak mau jujur, bilang aja beda, selesai Mbak. Kami nggak ketawa kok. Gitu loh, bilang aja beda caranya gitu loh. Iya, caranya beda, tapi itu Ya, kan udah bukan cukup. kewajiban kami, Pak. Itu bukan kewajiban yang Ya harus cukup dituntut. udah. Iya. Saya nggak mau untuk kewajiban dulu. Jawabannya beda karena nggak Ya beda wajib. udah. Iya, Sederhana, beda. loh. Karena kan Beda. itu kan kalau kita lihat tradisi kan Ini, Mbak. tradisi zaman itu. Sekarang kan beda, Jadi tetapi kalau bagi Tuhan kan umat menuntut Muslim, hati sekarang. Kalau bagi umat Muslim, Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik yang bisa dicontoh olehmu umat Islam. Kuntum khairu ummati, kamu adalah umatku yang paling baik, kan gitu katanya Nabi itu. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Jadi untuk mengingat Allah maka harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan yang baik yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku itu liutammimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak seluruh manusia. Pertanyaan saya, Taruh Pak. dulu Mbak, taruh dulu Bentar, Mbak. pertanyaan dia. Tadi kalau kita sama nih Mbak bilang beda cara begitu. Terus Kristen ini ibadahnya beda dengan cara Yesus, tempat ibadahnya juga beda. Yesus di sinagog, Anda di gereja, harinya juga Yesus Sabat, Anda hari Minggu. Kristen ini beribadah seperti itu hukumnya. Terus yang ngajarin siapa Mbak? Kira-kira silakan. Oke, maaf. Ini saya agak saya tadi Bapak yang tadi saya mau bertanya balik ke Bapak yang tadi yang memberikan pertanyaan karena dibilang teladan yang sempurna Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah nabi-nabi sebelumnya tidak memiliki teladan yang sempurna? Itu saja pertanyaannya. Yang Saya kedua, udah jawab, semua nabi itu sempurna di zamannya Mbak. oke, Udah dijawab. tapi Orang Nabi itu Muhammad maksum. yang diikuti, oke. Kemudian yang Bapak Ya Mbak jawab dulu lah ini. Kenapa Oke, ini? Ya. yang sejarah ini kan tradisi, Pak ya. Kalau tradisi kan kita tidak bisa bilang, sedangkan kita tinggal di Indonesia, Yesus waktu itu tinggal di mana begitu. Kan cara hidup kita, budaya kita juga beda dong, Pak. Tentunya tidak bisa kita samakan. Pertanyaan saya Mbak, Tetapi- disimak dulu biar nggak muter. Iya, saya ngerti, saya ngerti. Saya Yesus Bapak hari ingin menjawab dengerin, apa Yesus tidak, kan? dengerin dulu. Yesus di sinagog hari Sabtu. iya. Cara Yesus sujud.
Terus kemudian Kristen ini minggu ke gereja, tidak sujud, malah nyanyi-nyanyi. Pertanyaannya, Anda ibadah seperti ini, yang ngajarin atau hukumnya mana? Ada tertulis nggak? Silakan. Gini, sederhana pengajaran kekristenan, Pak, itu tidak melihat cara kita, tetapi Tuhan melihat penyembahan hati kita, ketulusan, kerendahan hati kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilihat. Tuhan tidak melihat cara kita mau menyanyi, cara kita ini, tidak. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Seberapa besar kamu percaya, mengimani Yesus dan mengikuti pengajarannya, bagaimana kita seperti contoh, supaya kasih contoh Mbak, ketika saya Yesus minta data, disalibkan. Mbak. Saya Begitu. minta data. Gini aja deh, saya persingkat Bukan satu data, item. semua tertulis dalam Alkitab, Pak. Di Kalau Bapak mau baca, ada semua di Alkitab. apakah Itu ada datanya. tertulis, dengerin, apakah ada tertulis di Bible Anda itu pergi gereja di hari Minggu? Ada tertulis nggak? Silakan. Ya, tidak ada, memang tidak ada ditulis. Tetapi kan, Tidak ada, tetap berarti oke. ini pergi gereja hari Minggu dibuat-buat sendiri. Lanjut, makasih. Oh, ya gitu, Bapak puas berarti. Gitu. Oke, saya juga kalau saya bertanya, itu kan pandangan Bapak sebagai seorang Muslim memaksakan ke Kristen Anda seperti sendiri yang ngomong tadi tidak ada kok. Gimana Pak sih? Pak Goldian mengatakan bahwa saudari tidak boleh memaksakan pemahaman Kristen kepada Islam. Jadi sebenarnya kita ini kalau kita paksa-paksakan pemahaman Islam Muslim dengan pemahaman Kristen, kita Mbak, paksa saya memang nggak tidak maksain, bisa. saya lagi nanya baik-baik ke Anda. Anda yang menjawab tidak ada perintah pergi gereja hari Minggu. Artinya kalau tidak ada perintah, Anda membuat sendiri dong itu. Kan gitu. Masa- Bukan membuat sendiri, Gimana? Pak. Membuat Nah, kalau sendiri. nggak membuat sendiri, perintahnya mana? Tapi Pergi kan gereja hari Minggu. pengajaran sebenarnya saya balik tanya lagi dalam Al-Quran itu kan tentunya ada juga pengajaran-pengajaran yang ditafsir ya kan. Tentu ada dong, tidak mungkin tidak pernah ada tafsiran dari para ulama Di dan mana? Enggak, kok ulama sih? Emang ada Loh, ulama di Bible? berarti memang yang dikatakan-katakannya saya sudah mengikuti dari tadi loh. Berarti ada beberapa pernyataan itu apakah memang betul-betul tertulis yang Ya kalau seperti yang begitu Mbak, di dalam apakah bahasa Arab ada, itu dengerin dulu diartikan pertanyaannya. itu? Kalau ada, ya perintahnya pergi gereja hari Minggu, misalnya Saya remang-remang ngerti. di sana, ditafsirkan di mana, datang di mana hari Minggu gitu loh. Iya ya, intinya Tuhan tuh tidak melihat cara kita, Pak. Intinya Tuhan itu melihat hati. Bukan cara hari Minggu ke gereja yang saya Ya, tanya. itu kan seperti apa yang dilakukan Yesus kan? Seperti Bapak memaksakan bahwa Muhammad Yesus itu harus kan yang satu, kalian Mbak. ikuti cara ibadahnya. Yesus Nah, itu harus jadi satu. seolah-olah ketika mengikuti Nabi Muhammad itu kita sudah sama seperti Nabi Muhammad. Tidak. Kalau kami pengajaran Yesus itu menuntut hati. Tidak Yesus ada itu harus Iya, gimana iya. sih? Iya. Ya, oke. Jadi artinya gini ya Pak. Oke, Pak. Artinya kalau Oke, nggak saya pikir diikut, itu sih Pak, kita nanti di situ-situ aja nanti ininya. kalau namanya pengikut kan diikut. Jadi kalau tidak diikut ya bukan pengikut gitu. Betul atau tidak? Tuhan tidak di Alkitab tidak mengajarkan tata cara harus wajib kamu ikuti, tidak seperti itu, tidak ada kewajiban cara untuk kami ikuti, Jadi tidak ada di sini. maaf ya bertanya ya. Kalau dalam Islam panduan tertinggi, rujukan paling tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu ada disebutkan oleh Rasulullah dahulu, iaitu Rasulullah berkata ketika khutbah perpisahan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan bahawa telah aku tinggalkan dua perkara, sekiranya engkau berpegang kepada dua perkara ini, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Gitu. Jadi umat Islam itu ada panduan tertinggi. Apa panduan tertingginya? Pertama Al-Quran, iaitu kalamullah, iaitu wahyu dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan sekarang ada yang seperti kita lihat pada hari ini. Yang kedua, sunnahku, iaitu sunnah Nabi. Apa yang Rasulullah buat itu menjadi panduan kepada umat Islam. Jadi soalan saya kepada Mbak 3D, kalau di agama Kristian itu rujukan, panduan yang tertinggi di dalam kekristenan itu apa Pak? Mbak? Alkitab Pak, dasarnya. Baik, jadi Alkitab itu menjadi panduan, betul? Betul. Baik, jadi adakah di dalam di Alkitab itu menunjukkan cara bagaimana menyembah Tuhan? Ada atau tidak? Mungkin saya jelaskan begini menjawabnya Pak ya. Mungkin kalau saya tidak bisa langsung menjawab sesuai dengan ya atau tidak seperti yang di Bapak yang tadi ya. Tapi begini penjelasan. Salah satu contoh yang harus memang kami ikuti melalui pengajarannya adalah kami harus mengasihi. Ada ayat yang berkata bahwa berilah pipi kirimu, jika ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Artinya itu seperti itu. Kita kemudian ada lagi pengajaran tentang kasih.
Dan kemudian ketika Yesus mati di kayu salib dengan begitu penghinaan, dia penyaliban itu kan memalukan istilahnya. Kami nggak apa-apa, kami berani saja mengatakan itu sangat memalukan. Bisa Karena memang praktek ini tuh Mbak, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. ini Memang kami bisa bukan cara Pak ya, begini. Cara itu Mbak, tidak izin Mbak, terlalu wajib gantian. itu kata saya. Mbak, emang bisa dipraktekkan itu, kasih hilang musuhmu tanpa dipikiri, kasih Dan pikiran. itu Memang harus bisa dilakukan dipraktekin, Mbak. orang Kristen Pak, kasih hilang musuhmu Izin, itu, izin, Pak. izin, Iya, iya. boleh saya ambil alih Lanjut. pomanya? Ya udah. Oke. Selamat sore kakakku, saya masuk ya. Sebelum kita melanjutkan diskusinya, karena saya baru bergabung tadi habis sholat ya. Boleh saya tahu tema apa yang dibahas Bang Handi sama Bang kakak Mbak Denya? Kembali ke cara beribadah, apakah ada perintah atau tidak? Itu. Oke, berarti kita bahas hukum ya. Hukum. Oke, dari umat Islam sudah ada yang mau disampaikan? Sampaikan semua pakai data kok hukum. Oke, siap. Oke, kakakku Mak Tridi di sini. Mak Tridi, ada yang mau disampaikan dulu biar saya tanggapi. Nanti baru saya ke Axel nanti ya. Axel kalau mau standby dulu ya, Dekku. Nanti kita sesi ketiga ngobrol dengan Axel. Mak Tridi, silakan. Ada yang mau disampaikan biar saya nanti tanggapi. Apa namanya gini Uni, jadi tadi itu sebenarnya saya sudah selesai, tapi karena berlanjut tadi ada pembicaraan, akhirnya sampai kepada cara apa namanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian dengan Yesus begitu Tuhan kami gitu. Jadi seperti contoh tadi dibilang bahwa apakah Yesus apa namanya Kristen, Yesus kan beribadah di sinagoge, sedangkan kita ini di gereja begitu, dan hari Minggu dan hari Sabtu begitu ya perbedaan. Nah, penjelasan saya adalah ya dalam pengajar kami lebih mengikuti pengajarannya. Artinya kalau mau dibilang hukum, kami itu nggak ada yang namanya dosa besar. Hukuman yang jelas itu adalah dosa dan dihukum gitu. Hukumannya kita tidak tertulis secara hukum atau ada Ya, upah dosa adalah maut ya. Iya, upah dosa adalah maut, itu sudah Oke. pasti. Nah, Oke. seperti itu. Nah, jadi yang mau saya jelaskan juga bahwa kami tidak selalu diwajibkan, dituntut untuk mengikuti Oke, caranya Yesus Paham. gitu. Jadi Paham. kami lebih mengarah kepada bagaimana kami harus bisa lebih penuh kasih, kami merendah Oke, hati, oke. kami begitu itu Boleh sih saya yang tanggapi mau ya? saya- Oke, silakan Uni. Saya tanggapi ini, tolong yang lain teman-teman diam, yang baru masuk tolong di mute. Kakak Mak Tridi, saya harus jabarkan dulu esensi terkait definisi hukum dulu ya. Syariat dalam Islam itu adalah hukum-hukum yang berlaku. Yang pertama adalah perintah larangan. Nah, tahukah kakak kenapa ada perintah dan larangan? Karena perintah ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan dan konsekuensi kalau tidak dilakukan adalah berdosa. Ya, ada konsekuensinya Kak. Yang disebut konsekuensinya adalah dosa dan pahala. Nah, yang kedua adalah kalau dilakukan apa yang dilarang ya, dosa, kalau kami diperintahkan harus dikerjakan. Ya, karena kalau kami kerjakan dapat pahala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ya, larangan dan perintah, itu ada konsekuensi, Kak. Ada konsekuensi. Dalilnya mana, Kak? Nih, saya sampaikan ya. Nih, sebentar. Saya tunjuk data. Kita bicara pakai dasar dulu ya, Kak. Dasar-dasarnya kenapa saya bisa berkata seperti itu. Konsekuensi dosa dan pahala nih. Dalam surah Al-Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarrati khairan yarah. Nah, itu Kakak dalilnya ya. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Sorry to say, saya harus agak dikeraskan sedikit biar teman-teman tahu kalau saya tuh pakai data. Nih, bentar. Bentar ya. Saya buka cam ya Kak ya, biar enak diskusi sama saya, biar Kakak tahu. Kalau saya ini kalau diskusi itu kadang tegas, bukan berarti saya marah. Saya bacakan dalilnya ya Kak dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8 Kakak. Ini dalilnya, dasarnya saya berbicara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Artinya setiap perbuatan itu ada konsekuensi Kak. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Ada balasan Kak. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kejahatan sebesar zarah pun ada balasannya. Pertanyaan saya ingin tahu nih parameter Kakak nih. Sebagai umat Kristen, kalau melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi aja, sebesar atom, ada nggak balasan Yesus? Atau melakukan perbuatan sejelek apapun itu hanya sekecil nggak ada nggak balasan Yesus? Kakak jawab itu dulu ya. Nanti Kakak tunjukkan data. Nanti kita masuk ke substansi diskusi. Monggo Kakak dijawab.
pakai data kalau bisa. Oke, sebentar ya kalau pakai. Tapi pada dasarnya sih kami tidak dibilang kalau ada ya upahnya ya masuk surga, kami upahnya gitu. Nggak ada Berarti kayak gini, mendapatkan. berarti gini, ada orang yang bersedekah 1 miliar itu sama aja dengan orang sedekah cuma 1.000 perak, sama aja. Ya karena bahkan di dalam Alkitab kami tertulis bahwa seorang No, janda yang maksud saya bukan, maksud saya itu gini dulu kakak jelaskan dulu yes or no-nya baru dijelaskan. Ya maksudnya jawab dulu, karena kalau seandainya kakak sudah menjelaskan berarti kakak, saya nggak tahu nih kakak sepakat atau enggak. Pertanyaan saya gini loh, kalau orang Kristen dia sedekah cuma 1.000 perak, itu sama saja sesurga dengan orang yang sedekahnya 1 miliar, nggak ada bedanya. Padahal sama-sama baik dua-duanya. Atau orang Kristen yang menghabisi nyawa 1.000 orang dengan yang mematikan 1 ekor kecoa aja itu sama-sama masuk neraka. Atau membunuh 1 ekor ayam atau apa ya? Membunuh 1 ekor apa yang berdosa ya dalam Kristen? Membunuh binatang berdosa nggak? Nggak berdosa. Atau membunuh anak kecil ya? Nabrak anak kecil misalnya. Bagaimana hukumnya orang Kristen nabrak anak kecil 1 orang ya? Dan dibandingkan dengan orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang itu sama-sama masuk neraka dengan hukuman yang sama. Kalau di Islam nggak kak? Tergantung perbuatannya kak. Kalau di Kristen gimana? Kakak jawab pakai dalil dulu baru kita masuk nih. Kalau nggak bisa kita masuk diskusi. Susah kita. Oh gitu ya. Gimana? Saya mau menjelaskan tapi karena dibilang harus apa namanya iya dan tidak, ya kan saya No harus pakai jelaskan. data. Nggak pakai data kakakku. Ya, dan tertulis dalam Alkitab tentang persembahan ya banyak persembahan tentang persembahan. Kalau tentang dibilang membunuh itu juga ada di Alkitab jangan membunuh, tapi jangan membunuh apa gitu. Itu kan binatang dan segala macam. Tapi bukan sampai ke situ intinya. Enggak, kakak paham nggak sih pertanyaan saya? Gini loh kak, nih kalau seandainya ada orang yang Iya, ngerti saya. memutilasi anak kecil, ada 10 orang anak kecil, ya, dengan orang yang nonjok orang lain itu sama nggak hukumannya? Sama-sama berdosa, sama-sama masuk neraka, yang nggak diadili, pokoknya sama aja lah gitu. Ada nggak? Kalau di kami enggak, kan saya bacakan dalilnya tadi. Jadi koruptor 1 triliun dengan pencuri uang 10.000 sama nggak dalam Kristen hukumnya? Kan nggak ada dosa Sama, besar-besar kecil. itu berdosa, namanya mencuri ya Maksudnya berdosa bukan, ya. sama hukumannya sama hukumannya gitu. Dosa, tidak Ya ada hukumannya ditulis. sama. Ya, dia berdosa karena dia mencuri. Berarti tidak itu adil jangan ya mencuri. kak. Berarti tidak adil ya. Oh, Sorry itu saya aku bilang nggak adil ya. Ya nggak adil dong. Kenapa aku bilang Iya, nggak iya, adil ya? Berarti kan menyamakan. Kan tidak adil berarti. Iya, tidak adil Ya, ya. tidak Iya, adil ya. Kalau menurut kakak adil nggak itu? Menurut kakak adil tidak? Kalau ada nggak bentar. Kami lebih jarang memahami keadilan, kami lebih memaham tentang kasih. Kak, itu aja. Iya. Nah ini dia kak bedanya kita ya. Kalau di Iya, kami betul, Tuhan betul. kami itu bukan hanya kasih tapi juga adil. Karena kalau seandainya dia tidak adil ya nggak bisa dikatakan kasih. Kasih itu kan harus sama kak, merata semuanya kak. Kalau kasih hanya kepada satu oknum tertentu itu namanya nggak kasih kak. Contoh nih ya, kalau seandainya Tuhan Anda mengampuni orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang dan kemudian dia juga membiarkan orang baik yang telah memberi makan 1.000 orang, berarti ini nggak adil. Ini bukan Tuhan yang bisa dikatakan Tuhan ya. Karena salah satu sifat Tuhan itu harusnya adil. Kalau dia nggak adil ya apa bedanya sama iblis kan kak? Ya kan? Ya nggak sih? Nah, maka ini perbedaan kita kakakku. Dalam Islam itu kak ada aturan yang berlaku. Iya, Wajib beda. itu artinya hukum yang kalau tidak dilakukan berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala. Haram itu kalau dilanggar dapat dosa. Dilakukan dihindarkan itu berpahala. Sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dilakukan juga nggak berdosa. Yang mubah itu ya dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Inilah Islam kak, detail. Nggak bisa kak kalau Tuhan itu kasih hukum tiba-tiba sembrono nggak ada manfaatnya buat apa? Begitu. Iya, Nah, di Kristen ketika kakak bilang kami lebih memperturutkan kasih, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kasih menurut Yesus? Yesus ngajarkan kasihnya seperti apa? Karena setahu saya kakak baca tuh Lukas pasal 6 nomor 30 misalkannya kan. Iya. Barang siapa yang jangan kau membalas orang yang mengambil punyamu menyakitimu, jangan kau meminta apa yang telah diambil darimu. Itu kan bahaya kak. Contoh, kakak kalau dirampok kakak nggak boleh minta balik. Ini kan artinya menyuburkan perampok, membela perampok, membiarkan perampok. mengasihi, Ini nggak ya, adil. Ini nggak adil banget. Ya adil buat para perampok sih, karena perampok ya beruntung mereka nggak dipukulin. Iya, Kalau di Islam nggak bisa perampok potong tangan kak, nggak bisa Lebih itu baik adil. Lebih baik jadi jahat aja. Iya, jadi kalau seandainya kakak kalau kita bicara secara naluri ya kak, manusia udah dihukum aja masih kurang ajar kak. Residivis itu walaupun udah masuk penjara masih melakukan kejahatan kembali loh. Gimana orang yang nggak dihukum sama sekali kak? Bisa jadi mereka menghalalkan perbuatan jahat lah. Nah pertanyaan saya, orang yang berzina di dalam kitab kakak hukumannya apa?
Itu di dalam Alkitab tertulis itu dilempari batu. Ada nggak Tetapi orang Kristen yang sudah melakukan hal itu? Kalau di Islam ada Kak. Kalau banyak kami melaksanakan hukum Islam itu ada Kak, banyak yang sudah dirajam sampai mati, banyak yang telah dipukul. Di Kristen ada yang melakukan hal itu. Setahu saya enggak deh, kan kasih musuh. ya Yesus waktu itu ada yang berzina terus di dalam cerita di dalam Kan nggak dihabisin sama Yesus Kak, kan ya dimaafkan Yesus sama pun Yesus, mengasihi dibiarin. ya Yesus Ya mengasihi. berarti nggak ada Membiar- hukumnya itu Kak. Berarti itu hukumnya nggak berlaku lagi dong. Tapi Ya kan? pengajarannya itulah yang kami harus lakukan. Apa Kami yang harus nggak belajar dilakukan? untuk memaafkan. Di mana orang Kami kalau belajar di untuk memaafkan, untuk kasih, mengasihi. Enggak, yang benar yang mana sebenarnya tuh? Di Kristen itu orang berzina dihukum atau dibiarkan? Yang mana yang benar Kak? Saya nggak ngerti nih. Kalau Yesus kan membiarkan. Kalau di Kristen itu katanya mau dihukum. Asalkan dia tidak berbuat dosa lagi, itu kami. Dari Tapi mana kalau bisa sudah- kalian memastikan dia tidak berbuat dosa lagi? Ya, karena Tuhan kan maha tahu. Ya Artinya kan kakak tidak maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Emang kakak Iya. tahu? Misalnya kakak berzina nih, anak kakak berzina. Kakak lempar nggak pakai batu sampai meninggoy? kita harus belajar untuk mengampuni dulu, mengasihi. Ya udah kalau gitu dulu. nggak apa-apa berzina di iman kakak. Oh, enggak, begini. Terus apa komplit? kita tetap Apa kalau berzina emang memberikan emang kalau di Kristen kesempatan. berzina emang kenapa? Nah, itu tuh pertanyaannya adalah kalau di Islam nggak bisa. Berzina kalau tidak ada kafarat di dunia pasti dapat kafarat di akhirat. Artinya apa? Dibakar dulu Kak, dibakar direbus dulu Kak sampai meletup tup. Makanya jangan gampang berzina. Nah gitu. Nah kalau di Kristen gimana? Kalau berzina gimana? Emang kenapa kalau berzina di Kristen? Emang masuk neraka? Begini, kalau dalam kekristenan kan itu saya katakan tadi itu mengasihi ya, asalkan dia tidak, kata Tuhan Yesus kan begini, berarti nggak apa-apa ya, pergi, Kak? tapi Nggak asalkan apa-apa berarti. jangan berbuat dosa lagi, jangan Ya lagi, emang jangan kalau berbuat dosa lagi. gimana? Kalau tidak Kalau dia kalau berbuat berdosa, dosa emang dia pasti berdosa dan upahnya Terus adalah kenapa? maut gitu. Oh, berarti Upahnya masuk adalah neraka. maut. Berarti masuk neraka. Ya. Oh, berarti nggak ada dong orang Kristen yang masuk surga. Nggak ada Orang berarti Kristen ya. yang masuk surga. Ya karena Kita kan kan nggak bukan, ada kita manusia. kan bukan Tuhan. Kita kan Kak, bukan gini Tuhan. Kak. Kan gini. Kenapa saya katakan tidak ada umat Kristen kita yang masuk itu surga? Tidak bisa kita Gini, Kak, Tuhan kita bukan. itu tak bisa kita logikakan dengan Bukan, pikiran jangan manusia. bicara Tuhan, Kak. Kayak bicara Iya. pengetahuan Kakak tentang agama Kakak. Kan gini nih, Kak, doktrinnya upah dosa adalah maut. Berarti Iya. dosa sekecil apapun nyolong permen karet di Alfamart tetap masuk mati kan, Kak? Masuk neraka kan? Yo, Nah, itulah. Dalam agama Kakak, apakah manusia ini ketika jadi Kristen maka tidak pernah lagi berbuat dosa? Ada nggak gitu dalilnya? Ketika jadi Kristen tidak berbuat dosa lagi ya, orang manusia, namanya manusia kan, kita masih tinggal di dunia ini ya, masih ada Pasti berdosa kan? banyak dengan Ya dosa, udah, betul. berarti nggak ada yang Kristen yang masuk surga. Kenapa? Ketika jadi Kristen dia tetap berdosa, upah dosa adalah maut, mati semua Kak orang Kristen. Karena nggak ada satupun orang Kristen yang bisa melepaskan dirinya dari dosa kan? Percuma Kak, Iya, Yesus itu tapi mati buat begini, Kakak. tapi sebenarnya gimana? bukan begitu cara berpikirnya ya, Ah, karena gimana? begini. Ajarkan Karena saya yang cepat. ya dalam pengajaran kekristenan dalam Alkitab kan Uni pasti sudah tahu juga, karena Uni pasti belajar juga kan, Tahu, mencari doktrinnya tahu pun tentang saya Alkitab. tahu. Ya, Tahu ya, banget. itu sudah pasti tahu. Ya tapi kan artinya begini, kita ini kan Tuhan kita ini kan ditulis dan yang kami percaya adalah pengasih begitu, dan Dia itu sangat mengasihi. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau berzina nggak kalau apa-apa bisa jadinya. begini, tapi bukan berarti Gimana sih? seenak-enaknya ketika kita sudah berbuat dosa, kemudian Tuhan katakan jangan kamu berbuat dosa lagi, itu jangan lagi kita berbuat dosa lagi, begitu. Ya kalau berbuat Ya. dosa gimana ya? Memang kalau berbuat dosa kenapa? Contoh, kalau dia mencuri, ya jangan lagi mencuri, sudah diampuni. Ya kalau dia mencuri emang kenapa? Ya karena itu dosa. Masuk neraka? Ya itu. Ya udah kalau gitu Yesus tidak Upah maut, menyelamatkan. dosa. Ya udah kalau gitu Yesus tidak menyelamatkan. Apa gunanya Yesus mati kan? Ya Yesus udah menyelamatkan lah. Yesus mati kan? Ya Yesus udah. menyelamatkan lah. Yesus Loh, katanya Iman kita- kali. kita bukan bicara iman. Kakak dengarkan saya. Ini doktrin. Enggak, nih. kami Kakak nggak pakai dengarkan. logika. Kalau kami itu Oh, karena begini, nggak sorry, bisa di Uni. formal ini, Kak. Begini, kita Bahaya tidak kalau nggak pakai bisa, logika. ya, kita tidak bisa memahami Tuhan kita itu Nggak, saya secara pakai logik. dalil deh. Yaudah saya pakai Iya, dalil karena deh. karena Tuhan itu tak terbatas dan kita pun Saya manusia nggak lagi, terbatas. kakakku sayang, kita lagi nggak bahas tentang Tuhan, kita lagi bahas tentang hukum Iya, Tuhan. ngerti. Nah. Tapi artinya itu intinya sih sebenarnya. Kita Iya. tidak mau Iya, bilang kita ini, lagi tapi nggak bahas Tuhan. Tuhan, kita lagi nggak bahas Oke, Tuhan. oke. Dengar baik-baik teman-teman yang Muslim dan non Muslim ya. Doktrin Kristen itu saya tahu upah dosa adalah maut. Paham maksudnya? Dosa orang yang membunuh 1000 orang dengan mencuri permen di Alfamart itu sama saja sayang. Di sini ketidakadilan Tuhan berlaku.
Ya. Yang kedua, teman-temanku yang baik-baik ya, dengarkan baik-baik nih. Selain upah dosa adalah maut doktrinnya, yang kedua adalah setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah tidak berdosa karena sudah ditanggung. Maka pertanyaan ini, kalau mereka berzina setelah jadi Kristen, kemana perginya, surga atau neraka? Maju kena, mundur kena, kawan. Kalau mereka bilang ke neraka, artinya Yesus tidak menanggung dosa mereka. Yaudah, mereka meninggoy masuk neraka, nggak ada gunanya Yesus meninggoy. Kalau mereka bilang iya kami tetap masuk surga, ya berarti nggak apa-apa berzina aja udah. Kenapa? Itu udah ditanggung kok. Nah, tapi kalau dijelaskan, iya kan kami dilarang. Itu kan cita-cita dan angan-angan. Maksudnya apa? Kita semua berusaha supaya tidak berzina. Tapi kan di Kristen kan tidak ada yang tidak berzina manusia. Kenapa? Ya karena manusia semuanya telah berdosa. Maka doktrinnya tabrakan sama doktrin lain. Dalil kitab suci tabrakan dengan dalil kitab suci lain. Dan semua itu baik dalil dan doktrin tabrakan dengan logika dan naluri manusia. Makanya kami tidak bisa mengatakan bahwa Kristen ajaran benar. Karena tidak jelas parameternya. Kalau kami jelas, Kak. Kalau kata Allah, wa aqimus sholat, wajib hukumnya kami sholat. Nggak sholat, kafir, musyrik, neraka jahanam tempat. Oh, si A kan nggak sholat hari ini, besok dia bertobat sholat. Nah, ini baru kita jelaskan. Ada dalilnya kata Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia pasti masuk surga walaupun dia berzina. Maksudnya apa? Bukan enak-enak kau berzina terus kalau nyelonong boleh langsung masuk surga. Tidak. Tapi kafaratmu tetap berlaku. Apa itu kafarat? Hukuman yang Allah berikan secara naluriah dan natur, di mana kau akan tersakiti oleh hati manusia, oleh lisan manusia. Kau akan miskin, jatuh, tertungkup, tertelungkup. Kau akan terluka. Itu kafarat. Makanya ketika terluka itu dosa terhapuskan. Atau kau harus beramal soleh. Kau harus bertobat dan beramal soleh. Mengganti perbuatan burukmu yang lampau dengan perbuatan amal soleh. Harus ada usaha. Gak bisa enak-enak karena kita bukan anak Tuhan. Gak ada ceritanya lu hari ini berbuat dosa tiba-tiba lu cuma tinggal percaya masuk surga. Emang siapa lu dalam Islam? Gak ada. Surga bukan punya bapak moyang lu. Masuk kerja aja gak bisa punya orang dalam sekarang, apalagi surga. Ya, surga yang punya orang dalam itu hanya satu di Kristen, yaitu punya bapaknya sendiri katanya. Makanya mereka bergelar anak Tuhan. Kalau kita gak ada cerita, siapa lu? Anak Tuhan. Lu keluarga Tuhan. Emang lu pikir Tuhan punya keluarga? Enggak. Jangankan lu keluarga Tuhan, ya. Siapapun engkau, kalau Allah tidak izinkan kau masuk surga, tak ada cerita. Upah dosa adalah maut, nggak berlaku di Islam. Kenapa? Karena memang manusia memiliki natur berdosa. Maka dengan begitulah Allah menunjukkan betapa Allah ini maha pemurah. Walaupun kau berdosa tetap kau diampuni kalau kau bertaubat. Ini Islam. Jelas, detail. Secara naluriah masuk, secara akal sehat masuk, dan secara hati nurani masuk. Bagaimana mungkin secara hati nurani kita terima ada Tuhan yang menghabisi nyawa ribuan manusia dengan mengambil permen di supermarket, sama-sama masuk neraka bergelimangan dosa? Nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan Tuhan yang benar menurut kami. Bagaimana mungkin kau sudah berbuat baik menyelamatkan ribuan nyawa, tapi ketika kau sibuk dengan dunia kebahagiaanmu, kau cuma kasih makan orang sekali aja, tiba-tiba kau sama-sama masuk surga yang sama. Siapa kau? Itu Islam ajarkan, ya. Islam itu sangat adil Tuhannya, ya. Karena kalau kita katakan Tuhan itu tidak bisa adil, maka dia tidak bisa kasih. Karena kasih itu artinya mutlak, absolut, dan universal, bukan hanya untuk satu golongan. Kalau Tuhan hanya kasih kepada satu golongan, maka dia bukan Tuhan. Makanya di Islam itu Ar-Rahman Nur-Rahim itu dua sisi mata uang. Walaupun kau Kristen, kau Yahudi, kau Hindu, tetap kan nggak dihabisi Tuhan kau langsung. Tetap kau dikasih makan kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Islam. Maka di Islam nggak ada cerita upah dosa adalah maut. Dosa apapun yang kau lakukan, kalau kau bertobat, kau selamat til jannah. Asal kau bertobat. Kenapa? Karena memang manusia punya natur berdosa. Nggak ada ceritanya kita menyalahi aturan, ya. Jadi inilah perbedaan kita, my sisterku sayang cintaku darling. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sangat paham bagaimana doktrin Kristen. Itu keimanan Anda, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa agama kami dipahami dengan logika. It's okay, tidak apa-apa. Sebentar, yang hukum pertanyaan saya, hukumnya itu siapa yang buat? Nabi Muhammad ya? Allah. Nabi Muhammad bukan pembuat hukum. Nabi Muhammad penyampai hukum. Oh, jadi penyampai hukum yang datang dari Allah. Oh, berarti artinya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Oh, jelas. Dari Apakah Allah ada dalilnya? Oh, ada. Tidaklah yang disampaikan itu adalah berasal dari dirinya sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Itu Wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya.
Itu dia. Dan secara natural, secara logika kita buktikan Nabi Muhammad itu berasal dari Allah perkataannya. Tunjukkan satu saja data kalau Nabi Muhammad pernah berbohong atau pernah kontradiksi dengan dirinya sendiri. Kalau Yesus ada, saya tunjukin. Kalau Paulus ada, saya bisa tunjukin. Maka untuk membuktikan menggagalkan Nabi Muhammad sebagai nabi. Bukannya Nabi Muhammad, sorry, yang kata saya coba suka dengar ini saya nggak tahu di mana. Tapi katanya Nabi Muhammad itu beristri banyak itu. Beristri banyak apa kaitannya dengan kedustaan? Emang dia berbohong sama istrinya satu kan enggak? Tapi kan Beristri itu kan banyak itu dia, emang artinya dia kenapa? selingkuh. Itu kan selingkuh Selingkuh dosa itu nggak artinya? Islam? Selingkuh dosa Artinya nggak? apa? Selingkuh artinya apa? Selingkuh itu gini Kak, meniduri yang bukan haknya. Misalnya Iya, suami iya. kakak nikah sama kakak terus tidur sama bukan istrinya. Oh, Nabi Muhammad kan dinikahi itu. Seperti Yakub punya istri 4. Emang selingkuh Yakub? Yakub itu punya istri Rahel, Lea. Pertama dia nikahi siapa dulu? Lea dulu. Ya, baru setelah itu dia nikahi Rahel, dia mencintai Rahel. Diberikan budaknya Zilpa dan Mila. Emang Yakub selingkuh? Enggak. Emang dia dihabisi Tuhan karena selingkuh. Bahkan Daud. di kitab kakak, Daud aja yang benar-benar selingkuh sama laki. Bini orang nggak dihabisi Tuhan kakak kok. Yang dibunuh Tuhan siapa? Anak hasil perjinahannya kak. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan kak kalau beristri banyak itu artinya selingkuh. Selingkuh itu apa kak? Kakak dinikahi tapi dia tidur dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Meski dipapap hoba-hoba anda sekali tak halal. Nauzubillah min zalik. Itu selingkuh kak. Atau macam Bang Milo nih ya. Abang Milo ini dia punya istri. Dekat keluar dia bilang pergi ke kantor. Tapi dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Itu namanya selingkuh. Kalau menikah gitu. lebih dari satu itu namanya poligami. bukan Poligami. selingkuh. Oh, jadi dibolehkan ya, dibolehkan ya. Di kitab kakak juga dibolehkan poligami kok. Kakak baca 2 Samuel pasal enggak, 12 nomor kami 7 dan enggak. 8. Ya baca dulu Kami ayatnya. enggak ada. Baca dulu. Iya tahu Jangan bilang saya. ada. Tahu. Itu Tahu 2 saya, Samuel mana? 2 Samuel pasal 12 7 8. Oh enggak boleh Itu kata dalam kakak. perjanjian lama kan, tahu ngerti. Loh, itu Salomo Tuhannya pun siapa? banyak. Ya, bentar aja di atas segala raja. Ya udah kalau gitu, tunjukkan dalil kepada saya larangan poligami di kitab kakak. Hanya punya satu istri di Mana Matius itu. dalilnya? Mana coba Di bacakan? Matius, bentar. Ya, coba bacakan. Mm-mm. Soalnya saya ini hanya pegang satu HP, sorry karena Nggak saya apa-apa. Kalau bisa saya bantu, saya Harus- bantu. Itu bukan jangan kakak gini ya. Saya tidak- Kebetulan saya kan pembaca kitab kakak nih. Saya sering Iya, sekali iya, mendengarkan saya orang Kristen salah paham dengan kitabnya sendiri loh. Didiksinya dirubah-rubah. Kak, setahu saya ayat yang kakak bawa itu bukan tentang poligami tapi tentang perceraian kak. Nggak ada kaitan kak. Poligami itu bukan perceraian kak. Poligami itu bukan menceraikan, tapi menikahi lebih dari satu. Kakak itu kan konteks ayatnya tentang perceraian. Gimana ya, dong? perceraian Matius itu perceraian. Nah, jangan disamain poligami dengan Artinya perceraian. kan kalau Saya minta tak boleh bercerai hanya satu aja, nggak boleh lagi Lah banyak-banyak. sejak kapan poligami itu bercerai? Mana sih? Oh, poligami tidak oh gitu ya. Enggak lah, poligami itu kan seperti yang dilakukan oleh David, Yakub, Abraham, menikah lebih dari satu. Kakak bilang itu perjanjian lama. Lah, emang nabi-nabi perjanjian lama? Emang nabi-nabi perjanjian lama yang kita bahas? Sebelum lari ke sana saya jadi ingat ketika tadi dibilang Daud berzina kan. Tapi Ya, berzina. waktu itu Nabi Nathan mengingatkan Daud. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud tentang dosa yang dilakukan oleh Daud, maka ada pengampunan dari Tuhan. Seperti itu. Ya berarti nggak Dan dia apa-apa. akhirnya- Berarti Tuhan kakak mengizinkan perzinaan. Oh tidak, bukan perzina Lah. tidak, tapi Ya udah pengampunan yang konsekuensinya Tuhan apa? kasih. Kakak baca Pengampunan yang Imamat Tuhan- deh. Kak baca Enggak dong. Imamat pasal 10 nomor 20. Nih Tuhan kakak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kakak baca kitab Imamat. Enggak dong. Barang Daud siapa kan yang itu berzina. jelas sekali. Daud kan Gantian, saya baca Daud, data. Ya, saya tahu kakak kalau Enggak ayat dong. itu sama kakak. Kak, saya udah bertahun-tahun bahas ayat itu ya. Kakak baca dalam kitab Imamat. Barang siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Baca itu Ya, kak. itu di kitab Imamat ya. Imamat ya. Nah, kenapa Daud nggak mati? Padahal dia berzina sama bini orang. Itu lagi-lagi kan kalau kita berbicara tentang konsep. Enggak, Tuhan, itu jangan pasti bicarakan enggak- konsep Tuhan. Jangan Iya, kakak benar. seolah lebih tahu dari Tuhan. Pertanyaannya gini loh. beda. Kak gini loh kak. Karena Hukum, Tuhan bentar kami dulu. itu kami Kakak jangan mengamini sok jadi bahwa dia Tuhan. begitu mengasihi Ini kok kakak kami. jadi Tuhan. Apapun dosa Kakak, kita diampuni saya tuh oleh nggak mau Tuhan. dengar asumsi. Ya apapun dosa kita diampuni oleh Tuhan. Buktinya kalau memang iya gitu ngapain ada dosa waris kak? Gimana sih kakak? Nah saya tanya nih sama kakak. Begini. Berzina itu bentuk dulu. Kita kan tadi bahas berzina nih. Berzina di kitab kakak emang kenapa? Apa konsekuensinya kalau berzina dalam kitab apa? Berzina Kakak? itu ya dosa mau. Ya emang kenapa kalau punya dosa? Emang kalau punya dosa kami ini kenapa? kan ibaratnya kami tidak didetailkan untuk apa sih dosanya. Nah ini apa dia sih kalau gitu nggak ada hukumannya. data kakak bicara. Nih saya ini enggak. paling kak saya ini diskusi ya kak ya.
orang awam di tempat saya tuh bolehnya bertanya Islam. Tapi karena kakak banyak sekali klaim kakak dari tadi, saya harus tunjukkan kepada publik bahwa kakak itu hanya sekedar mengklaim tanpa bisa menunjukkan data. Bahkan saya bisa Data. menghancurkan doktrin kakak. Contoh, kakak bilang apa tadi? Upah dosa adalah maut. Kak, Ya, itu tunjuk di kepada Roma. saya apa dosa Di Roma, Elia dan Roma, juga Roma. ya udah kalau gitu tunjukkan ke saya. Tunjukkan dosanya Henok dan Elia. Apa? Sebentar, ini Nggak yang ada, mana kan? yang mau saya tanya ini? Nah. Yang mau saya tanya ini mana? Upah Bukan, dosa saya atau saya yang Henok? lagi membongkar doktrin kakak yang kakak coba sesatkan kami di komal kami nih. Upah Nah, dosa saya adalah tidak maut. menyesatkan loh. Ini saya tunjukkan kalau Saya kakak hanya menyesatkan memberikan ini. pemahaman saya Iya, saja. tapi kan kita kan menanggapi kak. Kak, upah dosa adalah maut. Apakah setiap manusia yang dilahirkan dari Adam itu berdosa kak? Jawab. Begini ya kan gimana saya menjawab sederhana saja sih nanti bilang nggak Jawab ada simpel data. aja. Jawab dia ini nggak pernah menjawab dia. Ya, jawab saja kak sesimpel mungkin. Menurut kakak, doktrin bahwa setiap manusia telah berdosa itu kakak yakini tidak? Doktrin manusia telah berdosa. Manusia Ya. lahir dari ya semenjak Adam dan Hawa ketika Ya, Hawa makan oke. itu manusia sudah berdosa memang. Upah dosa adalah maut kan kak? Berarti Betul. orang yang setiap manusia pasti mati kan? Iya. Sebentar Tunjukkan kalau dosa begitu Henok. saya Tunjukkan tanya bentar balik dulu. boleh nggak? Kakak belum selesai. Tunjukkan dosanya Henok kak. Karena kalau kakak tidak mampu menunjukkan tidak dosa Henok, berdosa. disinilah saya. Ya sudah kalau gitu gagal doktrin tadi. Doktrin upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Itu Bukan sudah dia tidak pribadi berlaku. yang itu kan tertulis dalam Alkitab. Kami tidak langsung mengambil itu sebagai pemahaman doktrin, tapi itu Ya kalau jelas gitu ada di apa dalam gunanya Alkitab. kak ayat itu? Ini gimana nih ayat itu bertentangan dengan realitas konkret yang terjadi dalam kitab kalian sendiri? Katanya upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Henok tiba-tiba ke surga tanpa kematian. Kak ada dua kemungkinan tapi kak. kan Pertama itu kan kalian yang sejarah menyalahi doktrin. tertulis. Itu kan Ya kalau sejarah. gitu Artinya kita bohong bisa kak. memahami bahwa Ya kalau gitu bohong, nggak tidak bisa sesuai. kita katakan bohong. Loh, Itu kok tidak sejarah yang perlu patut juga kita pahami. Coba kakak bahwa orang jelaskan yang deh. tidak Coba kakak berdosa jelaskan itu dulu. Kakak pasti nggak usah masuk lari surga kemana-mana dong. deh. Kakak ini udah mulai ngeles. Kakak saya tanya deh. Kakak percaya tidak pernyataan dalam kitab Bapak upah dosa adalah maut? Kakak, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, iya di dalam Berarti Alkitab dosa kalian. sekecil apapun mati ya? Dosa sekecil apapun mati ya? Alkitab diulang-ulang lagi yang ini Uni. Boleh yang Nggak lain boleh apa-apa. saya bertanya Kenapa? nggak? Kenapa harus diulang-ulang supaya kami bisa membuktikan bahwa kakak itu pelin-pelan dan tidak konsisten dengan jawaban? Ya, saya Ah, ini hanya saya memberikan buktikan. apa yang saya ketahui. Kalau Iya, saya saya, cuma- Uni kalau saya upah dosa adalah maut, berarti Yesus berdosa karena dia kena maut di tiang salib, berarti dia berdosa Ya, dia. dan justru Henok tidak berdosa karena dia nggak pernah mati, Bang Andi. Yesus berdosa karena dia Nah, mati. Yesus berdosa gitu. dia mati. Sesimpel itu kita. Itu. Nah, Itu masalahnya kan begini ini pemahaman. Makanya tadi si Bang Goldian nggak ada bilang, kaitan dengan pemahaman Sebentar. kakakku. Tadi itu saya ketika Ini pertanyaan kita awal lugas-lugas tegas aja. Sebentar, saya bicara dulu sebentar. Ketika Bang Goldian saya tanya, saya dibilang begini, jangan bawa pemikiran Kristen ke Islam tadi waktu Uni nggak ada. Nah oke, sekarang coba, berarti sekarang saya juga mengatakan bahwa jangan bawa pikiran Islam kepada pemikiran Kristen. Tidak Sejak bisa kapan kita saya bawa menafsir- pemikiran? Saya Loh, bawa pemikiran Kristen enggak, Islam artinya kapan begini, sih? Saya bingung deh, Kak. Saya tidak artinya pernah bawa bahwa- pemikiran Islam. Ini- Saya bukan bawa pemikiran Islam. Tuntutan hukum dari Ini membahas dari Bible loh. Islam tidak bisa kita Ini langsung pemikiran samakan. kakak. Kakak yang bilang tadi. Kan kakak bilang bahwa upah dosa adalah maut. Iya. Yo, Setiap manusia tertulis sudah dalam berdosa. Iya. Kan Iya. kakak yang bilang. Saya mau menunjukkan kalau kakak itu sesuai tidak dengan omongan kakak. Kalau seluruh upah dosa adalah, kalau seluruh manusia telah berdosa, maka tidak ada manusia yang tidak mati. Betul kan? Karena upah dosa adalah maut. Maka semua manusia telah berdosa. Betul? Iya, itu kan konsep Ya Uni. udah, tapi kan bukan konsep saya. Saya justru tanya Iya. kakak. Kok konsep saya? Loh, Kan iya, gini, memang Kak, kalau kita kalau kalau saya kita- jelaskan dengar nggak dulu, ada Kak. kesempatan nih. Kalau Nah, cobalah. Kalau kakak menjelaskan itu, jelaskan yang saya tanya. Kakak jelasin saya tanya dompet, kakak jelasinnya sepatu, kan nggak nyambung. Ya enggak lah, kan coba tanya yang mana. Gini, saya diskusi, saya gini ya, makanya saya tuh tidak ngizinin orang Kristen menjelaskan agamanya. Ini akan terjadi teman-teman. Saya tuh dari tadi sudah bilang ya, Kristen tuh tanya aja lah. Kalian jangan jelasin agama kalian, karena ketika kalian jelasin agama kalian akan terpojokkan dengan kami, karena kami kritis. Kami kritis, Begitu. bukan orang yang terima. Iya, kami baca Bible. Ketika kalian bicara A, di Bible kalian tertulis B, nanti pingsan teman-teman Kristen. Makanya jangan jelasin agama kalian di hadapan kami. Cukup kalian bertanya tentang agama kami. Contoh tadi tuh, upah dosa adalah maut. Iya, betul. Setiap dosa kecil aja semuanya mati. Betul. Semua manusia telah berdosa. Betul. Maka dua premis ini membuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak mati. Harusnya. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Sebab manusia telah berdosa. Maka secara konsekuensi logik, orang yang berotak, orang yang berakal akan paham. Setiap manusia pasti mati.
Masalahnya di kitab Anda ada 2 orang nggak mati-mati, Henok dan Elia. Tapi justru Tuhan yang katanya tidak berdosa malah mati. Kan kontradiksi itu. Dan jangan katakan itu pemikiran Islam. Bukan. Itu konsekuensi dari penjelasan kalian. Karena kami orang yang punya akal. Oh, nggak bisa pakai akal, ya sudah jangan bicara. Karena kami di sini orang-orang yang wajib pakai akal. Kalau seandainya nggak pakai akal, ngomong sama ayam, ngomong sama kambing, ngomong sama kera gitu. Jadi nggak usah dengan kami. Kami wajib pakai akal. Nggak pakai akal, Kak, nanti diterima semua. Si Baba juga dikatakan Tuhan nanti. Si Luga dikatakan Tuhan nanti kalau nggak pakai akal, Kak. Bahaya, Kak. Jadi inilah bedanya Islam dengan Kristen. Kami harus pakai akal, menelaah, menerima Iya, iya, informasi ya. iya. Ya, benar-benar. Udah Ya, kakak gitu tanya loh. aja ya. Udah selesai ya kakak tanya aja. Ya. Nah inilah Sudah, kakak. sebenarnya saya sudah Makanya selesai saya nggak ngizin. bertanya tadi. Ya Sudah udah. 3 pertanyaan, tapi tadi Siap. karena ada tadi Mohon maaf ya agak membahas. keras ya barusan ya. Saya nggak Oke, nggak anti apa-apa, kak. nih. Saya anti banget kalau ada orang Kristen yang mempelintir kitab sucinya di hadapan saya. Satu, saya anti banget kalau orang Kristen bicara nggak pakai data kak. Makanya saya tunjukin cara saya keras gitu loh. Keras dalam artian itu bukan merendahkan kalian semua, tidak. Saya ingin Nggak, kalian tadi. lebih hati-hati dalam menjawab. Bentar kak. Saya ingin karena kita ditonton jutaan orang, ribuan orang. Ini dipublish di YouTube dan ini akan terdokumentasi bertahun-tahun. Masa kalian nanti akan ditonton ke generasi kalian? Oh gini mama saya diskusi. Mama saya dengan akun Mak 3D bicaranya pelin-pelan sama Unirifa pepet terus. Saya nggak mau itu sebenarnya. Makanya saya bilang dari tadi, wahai saudaraku Kristen, lebih baik bertanya tentang Islam. Jangan jelaskan agama kalian karena kalian sedang berhadapan dengan saya. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pembelajar Kristologi. Berhadapan dengan Bang Hadi. Siapa Bang Hadi? Bang Hadi udah lama banget menterapi orang-orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat shock Sebentar, terapi. sorry saya Hati-hati potong. gitu loh. Saya kan memulai menjawab, saya kan memulai ini karena tadi ada yang bertanya tentang cara, ada di mana Oh, Islam. ya Nah, udah, jadi ya udah. akhirnya kan kita Ya udah, jadi ya udah. panjang seperti Ya ini. udah, ya Tadi udah, saya ya udah, memang ya udah, bertanya nggak apa-apa. tentang Islam tadi. Ya Oke, udah, ya. jadi Udah karena maaf ya oke kakakku ya. sayang. Oke. Ya tetaplah kakak jadi Kristen tidak masalah. Tetapi ketika bicara di hadapan kami umat Islam harus pakai data. Karena ini kita bicara tentang Oke. knowledge, pengetahuan. Iya, iya, Hati-hati iya. menjawab, menjelaskan iman sendiri. Kenapa? Takutnya nanti ketika bicara tentang iman sendiri tidak mewakili Kristen. Akhirnya berantem sama Kristen sendiri. Makanya saya selalu pepet orang Kristen itu bicara pakai data. Oke kakakku ya. Kalau membandingkan Oke. itu kak ya. Membandingkan itu berbahaya untuk umat. Jujur saya katakan. Ada satu materi satu sesi diskusi yang sangat ekstrim. Apa itu? Langsung perbandingan. Itu akan terlihat nanti jomplangnya. Bagaimana Al-Quran itu bisa dibuktikan, bagaimana Bible sangat tidak bisa dibuktikan. Nah ini akan menyakiti umat Kristen. Maka dalam nona komparasi ini harus ada orang-orang yang bisa bersabar menghadapi kenyataan. Kalau nggak bisa kayak nyerocos kita susah kita diskusi, akhirnya debat kusir. Karena kami siap dengan data-data kok kak. Nah, jadi kakak silakan standby di sini bertanya lagi. Saya sapa yang baru masuk ya kakakku. Kakak boleh bertanya ya, jangan jelasin agama kakak. Nanti kakak bahaya depan saya. Sorry, saya harus turun ini karena saya harus. Oke. Tapi kakak saya minta maaf ya, kakak tidak mau Nggak memojokkan apa-apa, kakak Uni. sebenarnya. Itu biasa dalam Mohon maaf perdebatan kalau saya juga. ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, makasih kakakku ya. Ya itu teman-teman Kristen akibat kalau saya tidak mengikuti anjuran saya. Anjuran saya itu kan begini, umat Kristen bertanya, non Muslim tanya aja di komal saya. Jangan coba-coba menjelaskan kenapa. Karena saya apologet wati saya ini. Apologet wati itu apa? Seorang wanita yang manis seperti saya ini yang mempelajari kekristenan dengan membaca bahkan literasi aslinya dan bahkan mengenal doktrin dan memahami doktrinnya. Jadi kalau di hadapan apologet wati saya seperti saya ini harus betul-betul berdata. Kalau nggak berdata bahaya. Saya akan tuntut terus. Nanti kan malu nanti ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Mak Tridi luar biasa. Saya sayang dengan beliau ya. Semoga beliau dipilah, dipulihkan, dijamah dan dikembalikan ke fitrahnya sebagai muslimah. Insya Allah. Orang-orangnya sopan. Orangnya sopan, saya suka, saya sayang. Tapi saya harus tegas. Kenapa? Saya hanya ingin membuktikan kalau menjelaskan iman Kristiani di hadapan saya itu berbahaya buat orang Kristen. Lebih baik bertanya saja. I love you kakak Mak 3D. Semoga tidak bosan dan tidak takut lagi ke komal saya. Saya tegas-tegas gini, saya baik hati, tidak semua rajin sholat, rajin nabung, rajin ngaji. Itu pun kalau datang bulannya, saya enggak. Kalau datang bulan enggak, ngamuk-ngamuk saya. Ya, kalau lagi datang bulan enggak. Sorry jilbab saya ala kadarnya karena saya terburu-buru tadi untuk masuk ya. Lanjut lagi diskusi kita yang seru ini. Dan tadi saya bilang sesi terakhir nanti kita ngobrol dengan Axel nih. Axel udah tutup nih. Axel, gimana pendapat Axel tentang perdiskusiannya Axel? Silahkan ya Allah lucunya jilbab ini. Alhamdulillah bagus Uni. Masya Allah. Semangat terus pokoknya. Iya Axel, semoga Axel selalu juga ini. Ini ada non muslim naik nih. Ya. Buat teman-teman Kristen jangan ini ya, jangan tantrum di komal ini. Saya kasih kesempatan kok bicara ya. Kita sapa dulu nih. Halo Julio dan Justin, muslim non muslim.
Halo Julio dan Justin, muslim dan muslim. Dari namanya Christianable banget nih. Halo Julio dan Justin. Oke, saya turunkan mungkin tadi tap-tap layar ya Bang ya. Kasihan ada foto baby soalnya, ada foto anak kecil, nggak usah. Ya. Oke Bang Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mantap. Pawang janda hadir di sini. Aduh ya teman-teman Kristen ya, supaya diskusinya tidak berantakan, teman-teman bertanya saja ya. Kalau menjelaskan agama Kristen nanti bahaya depan saya ya. Jangan, bahaya kalau depan Bang Dewa, depan Bang Hadi, depan saya. Soalnya kami udah lama belajar. Oke, Ampi, muslim non muslim, Ampi. Bukan Ampi B kan? Halo Ampi. Halo, Ya Ampi, mau menanggapi, mau bertanya atau mau ngapain? mau bertanya. Pertanyaan pertama, langsung saja. Tentang surat Al-Ahzab 40. Surah Al-Ahzab. Oke, tar ya Ampi. Nanti kayak saya bahas hukum-hukum tadi ya, dalam 2 perbandingan tadi ya. Isa dan Yesus juga hukum, nanti itu mungkin kita bahas. Surah Al-Ahzab Maka ana Muhammadun itu. ayat 40 ya. Ya, maka ana Muhammadun aba. Oke. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Apa pertanyaannya Bang Ampi? Saya kan itu lihat di terjemahannya ini toh. Jadi saya mau bertanya, siapa yang berbicara ini? Oke, Ampi apa tadi? Siapa yang berbicara ini ya, Bunda? Semua Al-Quran itu